hari ini ya. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok ya. Untuk kelancaran sesi konseling ini ada baiknya kita melakukan doa secara bersama-sama. Mungkin doa silakan dipimpin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan melakukan konseling kelompok, di mana untuk konseling kelompok ini agar tidak kaku dan kita semua bisa secara rileks melaksanakannya, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Baik, untuk perkenalan mungkin dimulai dari ibu sendiri. Perkenalkan, nama ibu Rima Tusalika, biasa dipanggil Ibu Rima. Di sini ibu akan membantu kita semua untuk menjalankan sesi konseling. Mungkin dilanjut untuk perkenalan selanjutnya di sebelah kanan ibu. Perkenalkan, nama saya Eva Malasari dari kelas 8C. Saya biasa dipanggil Evni. Lanjut, saya. Perkenalkan, nama saya Putusana Surya dari kelas 8C. Biasa dipanggil saya. Perkenalkan, nama saya Aini Rayusa. Biasa dipanggil Aini dari kelas 8C. Perkenalkan, saya Fadila Martin dari kelas 8C. Biasa dipanggil Aini. Perkenalkan, nama saya Fadila Maria dari kelas 8C. Biasa dipanggil Maria. Baik, di sini ada 5 orang. Ada Evni, Sarah, Aini, Amer, dan Maulida. Baik, sebelum melaksanakan sesi konseling sesuai dengan asas-asas konseling yang sebelumnya sudah disampaikan, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan ikrar atau janji dalam sesi konseling. Teman-teman semua bisa mengikuti apa yang diucapkan ya? Ya. Baik, saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara informasi apapun, baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Baik, mungkin kita semua sudah sama-sama mengucapkan ikrar atau janji selama konseling. Maka dari itu sesi konseling bisa kita mulai. Sebelumnya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk sesi konseling ini, yaitu di mana proses konseling yang dimana dilakukan secara kelompok. Ini adalah salah satu dari bagian bimbingan dan konseling begitu. Sebelumnya mungkin dari kita sering mengenal konseling itu secara individual, namun ada juga sesi konseling secara berkelompok, di mana kita menentukan permasalahannya itu secara bersama-sama dan saling merespon dan menanggapi atas permasalahan yang terjadi. Untuk waktu sesi konseling ini berjalan secara 40 menit. Adapun ada ketua kelompok dan anggota kelompok di sini untuk sama-sama kita melakukan konseling kelompok. Mungkin untuk permasalahan yang akan kita hadapi, pada baiknya kita saling mengemukakan terlebih dahulu permasalahan apa yang akan kita bahas kali ini. Dimulai dari mana nih? Mau dari samping kiri atau kanan? Dari kanan, berarti dari Evni. Gimana Evni? Naik kursi, umurnya naik turun dari Evni. Lanjut. Kesulitan dalam menerima informasi. Sering terlambat ke sekolah. Sulit mengatur waktu. Susah menghadapi teman yang marah. Di sini masing-masing dari kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda mungkin ya. Namun ada satu topik permasalahan yang bisa kita ambil. Mungkin di sini yang paling menonjol yaitu ketika susah dalam mencerna informasi. Ada yang setuju apabila kita membahas mengenai itu? Ada yang mau yang lain? Semuanya setuju.
Mungkin ada lagi yang lain yang sama. Sama sih, kayak misalnya kita tuh lagi ngebicarain apa, tapi malah saya bukannya ngebicarainnya yang sama topiknya, tapi malah ke yang lain nyambungnya. Oke, harusnya membahas topiknya yang sama malah justru responnya ke yang lain gitu ya. Jadi kayak si Sarah juga, jadi kayak misalnya itu misalnya informasinya, si Sarah apa lagi ngomongin apa gitu, saya mah gimana gitu. Oke. Jadi kalau jadi kayak ngebahas apa tapi lama sebenarnya gitu. Ada yang mau menanggapi lagi dari permasalahan ini? Ya, bagaimana Maulida? Gimana? Boleh menanggapi dari permasalahan ini dia kita tuh sering di sini kayak kurang fokus ya, kurang fokus dan sering banget ngerasa bahwa teman kita cerita nih sama kita, terus kita kayak lama buat mencerna cerita dari teman kita sampai teman kita ada yang pernah ngalamin di sini, ngalamin gimana ngalaminnya? Kayak gitu, betul. Di media sosial, mungkin di real life, sampai temennya kesel. Pernah nggak ketika berbicara atau ngobrol sama temannya sampai temennya itu justru menjauh dan keesokannya dia nggak mau lagi bercerita sama kita? Dan pernah mengalaminya? Enggak. Jadi sebatas dari ketika berbicara cuma lama baru menanggapi dan meresponnya gitu. Ada mungkin yang mau menanggapi lagi? Gimana ayah dari ini dulu? Kadang juga kalau misalnya cerita tuh kayak sama gak ditanggapi, jadi kayak bercanda gitu, responnya, jadi bikin males cerita. Bagaimana Anda? Jadi teman itu kan kayak udah ngobrol dan selesai gitu. Jadi itu masih kalau ngobrol masih mikir tadi udah bahas apa ya, tadi ngapain gitu. Jadi kayak ngolah gitu lah. Teman-teman kita kayak udah pada oh gini ya gini ya, tapi kita malah sedikit gitu. Gitu, malah justru responnya jadi lama gitu ya. Masih mikirnya gimana nih gitu ya. Begitu. Mungkin dari ini responnya bagaimana? Mungkin dari ini kitanya tuh kurang fokus aja gitu buat mencerna informasinya nih, kita tuh kurang dengerin juga dari pihak teman kita nih. Oke, kurang mendengarkan dan kurang merespon. Ibu mau tahu di sini, ketika teman kalian itu kurang meresponnya, kalian merasa kesal tidak? Kesal. Yang lain kesal tidak? Kesal. Bagaimana kesannya? Kesal dan membuat tidak muat. Terus karena harus menjelasin ulang. Karena harus kayak seperti tidak dihargai karena harus dijelaskan ulang begitu. Iya. Kalau dari sana sendiri tanggapannya gimana? Ketika justru sedang bercerita dan tidak menyadari bahwa saya tuh nggak merespon, nggak sadar. Kita tuh lambat berpikir tapi kita nggak sadar. Tapi teman lawan bicara kita justru lebih udah keseluruhan sama kita. Perasaan kamu gimana? Terus aja ya, sedih, ngerasa marah atau bagaimana ketika temannya justru langsung marah duluan nih gitu. Menanyakan ulang. Lalu responnya ketika kamu menanyakan ulang bagaimana Esni? Ketika teman kamu menanyakan ulang apa yang dibicarakan? Dijelasin ulang tapi sebagai emosi ya. Tapi pernah nggak dari kita justru menghindar dari sifat teman yang seperti itu? Pernah nggak? Lucu. Menghindar tidak? Enggak. Kalau asik kalau jadi gitu. Asik. Tapi kadang bikin kesel juga. Bikin kesel juga, tapi asik kayak gitu. Untuk mungkin dari kita banyak nggak yang seperti itu? Banyak yang seperti itu. Dan kita justru kayak yang malah kayak udah nggak apa-apa gitu. Tapi jadi hambatan nggak dalam belajar? Enggak. Dalam belajar susah mencerna informasi. Kalau nggak belajar jadi hambatan tidak? Iya jadi. Iya. Kenapa jadi hambatannya Maulida? Tidak menserap ilmu dan lama untuk menjelaskan bahwa apa yang dijelaskan di depan pada guru dan sulit untuk mencerna begitu.
gurunya udah nerangin tugas itu tuh masih kayak gimana sih gimana gitu. Jadi justru menghambat proses belajar. Iya. Mungkin kalau ngobrol sama teman sih nggak apa-apa ya, tapi ketika belajar sulit mencerna itu menjadi masalah. Ada nggak solusinya menurut kalian? Fokus ini mungkin apa, kalau menurut opini saya ya sendiri, kitanya mengulang kembali aja di rumahnya materi yang tadi lagi dipahami, kan kita belum paham, kita pahami lagi bareng teman atau enggak emang kitanya individu aja gitu kayak lihat paham lagi. Oke, dari Aini lebih baik mengulang kembali pembelajaran itu di rumah ketika seseorang itu sulit untuk mencerna informasi secara cepat. Kalau dari yang lain, bagaimana? Oke, kita tuh fokus ke buku yang tadi biar masuk materinya ke otak, terus juga kalau misalkan kita tugas kita bisa menjawab. Oke, fokus ketika pembelajaran berlangsung. Ada lagi? Ada lagi? Kalau itu bisa juga pulang banget kalau misalkan kan pelan pasti kita nggak paham apa yang boleh dikasih jadi kita Minta diulang. Iya, betul. Pernah nggak kalian meminta bantuan ke teman kalian ketika susah nih mencerna suatu pembelajaran? Nanya ke teman, pernah nggak nanya itu direspon dengan baik dan temannya mau memberikannya? Nah, tidak ada halangan. Tidak ada. Jadi berjalan secara baik-baik saja. Mau tidak bagaimana tanggapan kamu ketika pembelajaran itu terhambat dengan kita yang susah mencerna informasi? Pelajari lagi. Baik. Di sini kita semua setuju ya untuk solusi dari pembelajaran yang sulit dicerna oleh orang yang kesulitan dalam mencerna informasi secara cepat, yaitu pertama, kita harus fokus ketika pembelajaran berlangsung. Setuju? Setuju. Yang kedua, mengulang kembali pembelajaran di rumah. Setuju? Lalu yang ketiga, ada kalanya ketika orang itu harus terus berlatih secara mandiri untuk berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi sosial secara baik. Seperti itu. Setuju? Ada lagi yang lain yang ingin dikemukakan solusinya? Sudah cukup. Mungkin dari Sarah bagaimana tanggapannya untuk ketiga solusi? Akan mencobanya, ya, betul sekali. Kita harus mencoba mengenai apa yang menjadi kewajiban kita, terutama sebagai pelajar ya, belajar. Dan ketika ada kesulitan menanyakan ke temannya, pernah enggak ketika kita belum mencerna pembelajaran, temannya justru pelit, nggak pernah ngasih gimana? Iya, balik lagi. Iya, gimana itu? Iya, gimana ini? Sebenarnya di kelas tuh ya kayak mereka tuh beda lah. Kayak misalnya, ini tuh misalnya paham dengan materi ini, nanti Aini ngajarin nanti. Nah, tapi pas bagian saya paham malah Nggak mau ngajarin, justru seperti itu. Sebenarnya ada lagi yang mengalami Amel. Pernah nggak? Nah, saya juga sempat ngasih juga. Ini Amel kota, coba kita lihat ya. Saya juga pernah ngasih juga, cuman beda ya kalau ke saya. Dia malah kayak 2000 dulu, tadi tak ajarin gitu. Nanti diajarin, Iya, benar. kayak apa ya? Harus ada uangnya gitu. Oh, jadi mau minta imbalan seperti itu. Oke, yang lainnya? Gimana? Seperti Sarah? Ada lagi yang lainnya, tanggapannya gimana nih ketika teman kita justru meminta imbalan ketika kita dimintai pertolongan? Coba dong, gimana nih pembelajaran ini, aku belum ngerti. Tapi dia justru malah meminta imbalan. Bagaimana tanggapan kalian? Enggak sih, ya maksudnya kali kelas tapi dari kalian tuh minta ajarin ke yang lainnya aja. Oke, yang lain biar di teman Iya. kalau nanya. Oke, ada lagi tanggapannya kalau ke teman dia nggak secara sukarela ngasih pembelajaran sama kita tentang yang sudah disampaikan di kelas. Gimana pendapatnya?
kalau teman kamu nih nggak secara baik mau ngasih tahu tentang pembelajaran yang sedang dipelajari itu bagaimana, gimana kamu sikap kamu kalau kayak gitu? Sebel kalau kayak gitu ya, karena dia kamu ngasih tahu. Oke, kan saya sendiri gimana ya nih kalau gitu? Kalau temannya kamu ngasih tahu nih, cari pertanyaan iya sama dengan ini, setuju ya untuk cari teman yang lain, tidak menanyakan kepada dia. Iya, tapi banyak nggak yang nanya sama kalian? Ya, kamu gimana? Yang nanya sama kamu justru kebalikannya, orang-orang malah justru dia banyak nanya sama diri sendiri. kayaknya banyak ya, mungkin kayaknya ada lah yang nanya ke saya, tapi itu lagi fokus ngerjain belum selesai malah nanya. Nanya. Iya, kan saya bilangnya dia tunggu dulu bentar yang nggak selesai baru lagi. Tapi kadang orang itu maksa baru dari ini oh begitu Oh, justru malah maksa. Terus gimana kamu? Gitu. Kamu, tapi tetap kamu kasih enggak? Enggak bete. Udah kesal jadi nggak kalian kasih. Sama semuanya seperti itu. Oke, berarti di sini sama-sama mendapatkan kesimpulan bahwa ketika sulit mencerna pembelajaran lalu meminta bantuan kepada teman, lalu teman itu meminta imbalan, kita lebih baik mencari teman yang lain. Gitu. Lalu adapun ketika teman itu justru malah ke kita yang lebih banyak menanyakan, tapi kitanya lagi repot nih, gitu, kita lebih baik tidak memberikan jawabannya, gitu. Mungkin ada lagi nggak kesulitan dalam mencerna informasi dalam pembelajaran di kelas? Ada lagi nggak yang lain? Ada sih. Gimana Amel? Kayak kita tuh kan lagi fokus belajar di dunia internet itu, lagi tentang sebenarnya gitu. Terus teman kita ada yang bercanda tuh, jadi nggak kedengeran, jadi kita nggak paham. Nggak fokus. Oh, jadi terhalang dengan kondisi kelas. Iya. Yang kadang ribut bikin kita juga bikin lambat mencerna informasi seperti itu. Ada lagi nggak di sini yang seperti itu? Sama, kamu juga gimana? Kalau saya sih mungkin nggak di kelas, tapi di rumah juga kayak gitu. Misalnya ada yang nangis atau nggak anak tetangga itu main di rumah, saya itu lagi belajar susah dipahami. Oh, jadi ada gangguan di luar dari diri kita, gangguan lingkungan, kondisi tempat kita belajar itu mempengaruhi. Pernah juga nggak yang lain? Ini sih kayak lagi belajar tapi disuruh-suruh dulu jadi belajar nih. Jadi sulit buat mencerna informasi juga termasuk dari itu. Yang lagi, yang lain? Ya, yang mana? Oh gitu. Ngajak main, justru adik kamu ngajakin kamu bercanda, main bikin kamu gak fokus. Iya, dari situ kamu tetap ngikutin adik kamu atau kamu meminta adik kamu keluar dari kamar kamu atau gimana? Diusir. Kalau yang lain gimana ketika adiknya ngegangguin? Dinasehatinya gimana? Jangan main di luar, katanya lagi belajar juga, kamu main di luar, main di dalam ya. Iya begitu. Jadi dinasehatin si adiknya. Oke, yang lain gimana? Gimana yang lain? Ada lagi? Kita keluar main musik. Adik kamu disuruh pindah tempat mainnya. Kayak misalnya kita lagi belajar di kamar atau di ruang tamu, kita pergi sama teman kita, nah kita menjadi baik-baik tidak kita, biar kita fokus belajar. Oke, begitu. Biar kita fokus belajarnya. Setuju nggak seperti itu? Ya. Setuju. Terus daripada di sini kita semua udah tahu nih kondisi kesulitan dalam mencerna informasi pembelajaran. Salah satunya itu lingkungan, kondisi di kelas, kondisi di rumah itu mempengaruhi dari proses pencernaan informasi. Mungkin di sini ada solusinya, yaitu yang pertama ketika di rumah kita privat room di dalam kamar, mujib, lalu kita belajar di kelas, di kamar tidak diganggu, lalu di sekolah, di kelas gimana cara antisipasinya ketika kelas ganggu? Mungkin kita nyuruh teman-temannya untuk Menurut teman dia, ada lagi? kita dalam
kita lakukan tadi sesuai dengan kesepakatan dari kelompok, yaitu solusinya yang pertama kita fokus ketika belajar, yang kedua mengulang kembali pembelajaran rumah, lalu ada tuh kondisi lingkungan kelas, ada tuh lingkungan rumah yang mendukung daripada proses pembelajaran agar apa, agar kita bisa fokus dalam mencerna informasi. Adapun ketika kita berlatih interaksi sosial, ngobrol dengan teman dan lain-lain, itu juga mendorong untuk kita bisa mencerna informasi secara cepat. Jadi sharing dengan teman betul sekali. Jadi itu mengelola emosi, pikiran dan cara kita merespon begitu. Mungkin itu dari kesimpulan yang bisa kita ambil. Ada lagi tidak untuk teman-teman di sini, ada yang mau mengatakan pendapat kembali? Bagaimana? Apa perlu dicukupkan? Oke, baik, mungkin cukup dari sesi konseling ini. Bisa kita tarik kesimpulan ketika sulit mencerna informasi sesuai dari poin-poin yang tadi sudah disebutkan, kita bisa berlatih ya. Mungkin bisa diterapkan ke depannya? Bisa. Dan semoga terwujud dan kita bisa berlatih sedikit demi sedikit dalam mengelola pikiran, emosi dan diri kita. Nah, kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi konseling ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih untuk waktunya karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk menyelesaikan sesi konseling saat ini. Begitu.